Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Afriandi dengan NIM 124130116 dari program studi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisa algoritma pada soal UAS. Di sini ada beberapa problem yang diberikan di soal UAS. Yang pertama ada case 1, yaitu problemnya koin exchange diberikan uang senilai 32, tersedia pecahan uang koin dengan nilai 1, 5, 10, 25 dalam jumlah banyak untuk masing-masingnya. Di sini dia meminta tukarkan nilai A, nilai uang tadi dengan koin yang ada. Berapakah jumlah minimum koin yang diperlukan dan apa saja koin-koinnya? Dan ada problem yang kedua, minimum maksimum problem, disediakan data sebanyak 8 dan carilah nilai minimum dan maksimum dari array berikut. Di sini ada case 3 buat penyelesaian dengan brute force untuk case 1 dan case 2, yaitu coin exchange dan minimum maksimum problem. Di sini ada solusi untuk case 1 yang menggunakan strategi greedy. Pada case ini permasalahan coin exchange diselesaikan menggunakan algoritma greedy. Program meminta array koin yang sudah ditentukan senilai 25, 10, 5, 1 yang sudah diurutkan dari nilai terbesar dan terkecil. Dan nilai uang yang A tadi kita buatkan semacam deklarasi, yaitu amount sama dengan 32. Algoritma bekerja dengan cara memilih koin bernilai besar terlebih dahulu sampai tidak melebihi sisa nilai uang. Selama nilai amount masih lebih besar atau sama dengan nilai koin, koin tersebut akan terus digunakan hingga tidak memungkinkan lagi. Kemudian berpindah ke koin berikutnya yang lebih kecil. Proses ini berlanjut sampai nilai uang menjadi 0 dan hasilnya ada kombinasi 25, lalu 5, 1, dan 1 dengan jumlah minimum 4 koin. Dan di sini ada pseudocode-nya, dan di sini sudah dianalisis dan sudah dibuatkan kode programnya. Jadi algoritma greedy coin exchange ini melakukan iterasi berdasarkan nilai uang yang ditukarkan. Setiap iterasi mengurangi nilai amount hingga mencapai 0. Karena jumlah jenis koin bersifat konstan, kompleksitas waktu algoritma ini bergantung pada nilai input, yaitu amount-nya tadi. Oleh karena itu, kompleksitas waktunya bersifat linear dan dapat dinyatakan sebagai ON. Dengan N mempresentasikan nilai uang yang ditukarkan, algoritma ini sangat efisien dan cocok untuk sistem koin standar. Jadi di sini sudah mulai dicoba dan menganalisis algoritmanya, dan saya menambahkan library time.h untuk menghitung waktu eksekusi dari kode tersebut. Jadi di sini fungsi clock yang di sini itu untuk membuat men-start timernya, dan di sini untuk mengakhiri clocknya dan akan mendapat penghitungan dari waktu eksekusinya. Jadi di sini koin yang digunakan itu adalah 25, 5, 1, 1 dan jumlah koinnya ada 4. Dan waktu eksekusinya itu sekitar em, millisecond, mungkin lebih kurang. Lanjut, di sini ada case 2. Pada case ini permasalahan pencarian nilai minimum dan maksimum diselesaikan menggunakan strategi divide and conquer. Di sini array dibagi menjadi 2 bagian secara rekursif hingga tersisa 1 elemen. Setiap pemanggilan rekursif mengembalikan nilai minimum dan maksimum dari subarray tersebut. Hasil dari 2 subarray kemudian digabungkan dengan membandingkan nilai minimum dan maksimum masing-masing bagian. Dari array ini bisa diperoleh nilai minimumnya 1 dan maksimumnya 35. Di sini sudah dianalisis dan sudah dibuatkan juga kodenya. Algoritma divide and conquer minimum maksimum ini membagi array menjadi 2 bagian pada setiap langkah rekursif.
Request algoritma ini adalah T dalam kurung N, lalu 2T N dibagi 2 plus O1, sehingga kompleksitas waktu keseluruhan adalah ON. Dibandingkan metode brute force, pendekatan ini membutuhkan lebih sedikit perbandingan sehingga lebih efisien, terutama untuk data berukuran besar. Di sini saya juga sudah menambahkan clock untuk menghitung waktu eksekusinya. Jadi nilai minimumnya itu adalah 1 dan nilai maksimumnya itu adalah 35. Waktu eksekusinya itu sebesar kurang dari milisecond juga. Lanjut, di sini ada solusi yang untuk case 3A, yaitu strategi brute force untuk coin exchange. Pada case ini coin exchange diselesaikan menggunakan pendekatan brute force. Jadi sudah saya buatkan void atau fungsi berupa namanya coin brute untuk mencoba seluruh kemungkinan pemilihan koin dengan mengurangi nilai amount menggunakan setiap jenis koin, sehingga pemanggilan rekursif akan menjadi solusi minimum dari seluruh kemungkinan kombinasi yang ada. Pendekatan ini menjadi solusi optimal tapi membutuhkan waktu yang sangat besar. Di sini sudah dibuatkan juga kodenya oleh saya dan sudah dianalisis juga algoritmanya. Jadi algoritma brute force kali ini mengeksplorasi seluruh kemungkinan kombinasi koin, sehingga pemanggilan fungsi dapat memicu pemanggilan rekursif lainnya sebanyak jumlah jenis koin. Akibatnya kompleksitas waktu algoritma ini bersifat eksponensial, yaitu O K pangkat N, dengan K sebagai jumlah jenis koin dan N sebagai nilai uangnya. Algoritma ini tidak efisien dan hanya cocok untuk input yang sangat kecil. Jadi waktu yang dipakai untuk di Grady sebelumnya itu lebih kecil dibandingkan waktu yang menggunakan brute force karena ini sangat tidak efisien. Lalu yang selanjutnya ada solusi untuk case 3B, strategi brute force untuk minimum maksimum. Pada case ini brute force itu melakukan pemindaian linear. Program membandingkan setiap elemen array satu persatu untuk memperbarui nilai minimum dan maksimum sementara. Hasilnya adalah nilai minimum dan maksimum dari seluruh data. Untuk kode dan analisisnya, metode strategi brute force ini melakukan satu kali iterasi melalui seluruh elemen array. Karena setiap elemen diperiksa satu kali, kompleksitas waktu algoritma ini adalah ON. Meskipun sederhana, algoritma ini cukup efisien dan sering digunakan dalam praktik. Jadi waktu eksekusinya hampir sama seperti divide and conquer, tapi lumayan agak lama juga. Tapi ini sudah termasuk algoritma yang optimal. Jadi kesimpulannya algoritma Grady pada coin exchange memiliki performa terbaik dengan kompleksitas linear dan waktu eksekusi paling cepat. Sebaliknya, pendekatan brute force jauh lebih lama karena memiliki kompleksitas eksponensial dan tidak efisien. Untuk permasalahan min dan max, baik brute force maupun divide and conquer sama-sama memiliki kompleksitas ON. Namun divide dan conquer lebih efisien dari sisi jumlah perbandingan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.